Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Noviatamala dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai melukis sudut istimewa dan juga membagi sudut sama besar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar, Ibu Sumarni MPD, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas presentasi kali ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu melukis sudut. Oke, pembahasan yang pertama yaitu melukis sudut istimewa. Nah, pada kegiatan kali ini, agar kalian itu dapat melukis sudut-sudut istimewa, coba sekarang sediakan terlebih dahulu alat berupa jangka dan juga penggaris. Nah, yang pertama, kita akan melukis sudut 90 derajat. Untuk melukis sudut 90 derajat, kita ikuti langkah-langkah yang ada pada dinding presentasi. Nah, pada langkah yang pertama, kita perhatikan langkah yang pertama, terdapat sebuah ruas garis. Jadi, kita buat sebarang ruas garis, kita namakan ruas garis tersebut adalah ruas garis AB. Kemudian, perhatikan gambar pada langkah yang kedua. Nah, dengan titik B itu adalah sebagai pusat, titik pusat, dan jari-jarinya itu adalah BA. Maka kita akan membuat busur lingkaran yang melalui titik A dan memotong perpanjangan AB, yaitu di titik B aksen. Nah, kan tadi karena memotong perpanjangan AB, maka ada jari-jari atau ruas garis lain, yaitu kita namakan dengan B aksen, di titik B aksen. Kemudian kita perhatikan pada langkah yang ketiga, gambar pada langkah yang ketiga yaitu kita perhatikan titik A dan titik B aksen ini adalah sebagai pusat dan jari-jarinya lebih besar dari BA. Nah, kemudian buat busur lingkaran. Nah, busur lingkarannya itu perhatikan garis putus-putus berwarna merah yang sebelah kiri itu adalah busur lingkaran dengan pusatnya B aksen, dan kita perhatikan garis putus-putus berwarna merah sebelah kanan dengan titik pusatnya itu adalah A. Sehingga jika kita buat busurnya akan berpotongan di titik C. Kemudian kita langsung ke langkah yang keempat. Kita lihat langkah yang keempat. Kita hubungkan titik B dan titik C. Nah, itu ada yang saling tegak lurus, maka besar sudut ABC adalah 90 derajat. Kalian juga bisa menghitungnya dengan menggunakan busur. Selanjutnya kita akan melukis sudut 60 derajat. Untuk melukis sudut 60 derajat tentu saja ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita perhatikan langkah yang pertama, sama kita juga akan membuat sembarang ruas garis, yaitu kita namakan ruas garis AB. Lalu pada langkah yang kedua, kita buat busur lingkaran dengan pusatnya A dan jari-jarinya itu AB. Nah, jadi seperti pada gambar ya, pusatnya A, jari-jarinya AB. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita akan membuat busur lagi, yaitu dengan pusatnya B, maka kita buat busur lingkaran tersebut yaitu pada garis putus-putus berwarna merah yang sebelah kiri. Itu kan busur, lalu dengan pusatnya itu B dan jari-jarinya itu AB. Kemudian buat lagi busur lingkaran dengan titik pusatnya A, yaitu garis putus-putus berwarna merah yang sebelah kanan.
sehingga kita peroleh titik perpotongannya, yaitu pada titik C. Lalu kita ke langkah yang terakhir, yang keempat. Kita hubungkan titik A dan C tersebut. Maka dengan menggunakan busur, kita bisa menghitungnya. Besar sudut dari BAC adalah 60 derajat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu membagi sudut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang membagi sudut menjadi dua sama besar. Misalkan kita akan membagi sudut PQR seperti pada gambar di bawah ini, itu menjadi dua sama besar. Tentunya dengan membagi sudut ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nah, kita perhatikan pada langkah pertama, gambar pada langkah pertama, buatlah busur lingkaran. Nah, kita akan buat busur lingkaran dengan pusat titik Q. Jadi pusatnya itu di Q, sehingga itu bisa memotong sinar dari QP dan sinar dari QR. Ketika busur itu memotong pada sinar QP, kita kasih perpotongannya itu dengan titik A. Sedangkan pada perpotongan pada sinar QR kita kasih nama itu B. Kemudian pada langkah yang kedua, dengan jari-jari yang sama, masing-masing kita buat busur lingkaran dengan pusat di titik A dan di titik B. Nah, jadi garis putus-putus berwarna biru yang atas itu adalah busur lingkaran yang pusatnya di B, sedangkan yang garis putus-putus yang biru di bawah itu adalah busur lingkaran yang titik pusatnya A. Sehingga ketika kita membentuk dua buah busur itu terdapat perpotongan, yaitu di titik C. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita perhatikan pada gambar yang ketiga, hubungkan titik Q dan C sehingga terbentuk sudut PQC dan sudut RQC. Sudut PQC dan sudut RQC itu membagi sudut PQR menjadi dua sama besar. Dengan demikian, besar sudut PQC itu sama dengan besar sudut RQC. Bisa kalian hitung atau ukur dengan busur derajat. Apakah besar sudut PQC dan sudut RQC itu sama? Nah, demikian materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.